Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello students, welcome back to study with me, Mr. Ibnu. Ya, baik anak-anak, kembali lagi bersama saya dengan Pak Ibnu. Oke, today we are going to learn about pronoun materials. Ya. Jadi hari ini kita akan belajar yang namanya pronouns. Ya. Pronoun itu adalah English for basic. Jadi kata ganti atau pronoun itu adalah basic dalam belajar bahasa Inggris ya. Anybody knows what is pronouns ya? Ada yang tahu tidak apa itu pronoun ya? Jadi pronoun itu adalah kata ganti ya. Pronoun itu adalah kata ganti. Pronoun ya memiliki fungsi yaitu menggantikan suatu kata ya, kata benda, kata hewan, terus menggantikan barang, itu kita bisa menggunakan kata ini, pronoun. Pronoun divided into ya, pronoun itu dibagi menjadi beberapa. Yang pertama ya, the first namanya subject pronoun. And the second, yang kedua, yaitu object pronoun. Yang ketiga, yaitu possessive pronoun. Dan yang keempat, reflexive pronoun. Jadi dibagi menjadi beberapa. Subject pronoun, object pronoun, possessive pronoun, and reflexive pronoun. Ya. Pasti kalian bingung, ya. Maksudnya kata ganti itu apa toh Pak? Ya. Kata ganti itu semisal seperti ini ya. Ini gambarannya. Kalau dalam versi bahasa Indonesianya, ya. Misalkan kalau saya bilang, ya, Pak Ibnu adalah seorang guru bahasa Inggris. Dia tinggal di Klaten. Ya. Kira-kira bahasa Inggrisnya apa? Ya. Mr. Ibnu is an English teacher. Kata dia berarti apa? He lives in Klaten. Nah, perhatikan. Jadi kalau kata Mr. Ibnu is an English teacher, kata Mr. Ibnu ini ya, itu adalah dia seorang laki-laki. Itu digantikan dengan kata he. Nah, kurang lebih seperti itu. Kalau versi dalam penjelasan mudahnya. Tapi kita akan menjelaskan secara komplit ya, secara komplit ya. Jadi seperti ini anak-anak ya. Kita bikin tabel dulu biar memahaminya lebih mudah. Ya. Subjek, objek. Nah, seperti ini ya. Subjek itu letaknya ada di depan. Tapi kalau objek itu letaknya ada di belakang. Apa jenis dari subjek pronoun itu? Ya, ini adalah hal sangat dasar. Ya. Ada bahasa Inggrisnya saya. Saya berarti apa bahasa Inggrisnya? I. Terus kamu. You. Terus mereka. They. Kita. Kalau dalam bahasa Indonesia bisa kita, bisa kami. Ya.
we. Terus dia laki-laki, he. Dia perempuan, she. Kata ganti ya bisa menggantikan kata ganti benda seperti itu bisa, itu it. Ini mempunyai yang namanya objek pronoun ya. Objek pronoun. I jadinya apa anak-anak? Me. Ya. Jadi bedakan ya, I sama me itu bedakan. Terus yang kedua, you sama they itu jadinya them. Ya. We itu jadinya us. Terus he itu jadinya him. Terus she jadinya her. It jadinya it. Nah, seperti ini. Contoh sederhananya saja ya. Misalkan saya bilang dia memanggil saya. Ya. Dia memanggil saya. Kita sepakati ya. Dianya ini adalah perempuan ya. Dianya ini adalah perempuan. Berarti bahasa Inggrisnya apa? Ya, tadi apa? Dia perempuan berarti kita pakainya she. Nah. Memanggil apa? Call. Kalau di dalam bahasa Inggris kata kerja seperti ini ya, itu harus diimbui s atau es ya. Karena itu she berarti kita pakainya calls. Ya. Jadi seperti ini ya. Kalau saya bilang they, we, I, you ya, itu without s or es. Tapi saya kalau bilang he, she, it itu add s or es. Jadi kalau he, she, it itu harus wajib tambahi s atau es. Ini kita besok belajar di bab yang selanjutnya namanya simple present tense. Ya, kita lanjut lagi. Dia memanggil saya. Berarti apa? She calls me. Nah, biasanya kan kalau teman-teman itu sering pakainya itu salah seperti ini. Karena saya itu taunya I, pasti dia bikin kalimatnya she calls I. Nggak boleh. Yang boleh adalah she calls me. Seperti itu. Contoh yang selanjutnya ya. Saya mengirim surat ya. Saya mengirim surat kepadamu. Berarti apa? I send a letter to you. Ya. Berarti apa? Saya mengirim surat ya. Saya mengirim sebuah surat untukmu. Ya, berarti apa? I send a letter to you. Ya. Contoh sederhananya lagi ya. Saya mempunyai seorang ibu ya. Saya sangat menyayanginya ya. Saya mempunyai seorang ibu, saya sangat menyayanginya ya. Berarti apa bahasa Inggrisnya? I have a mother or moms. Saya sangat menyayanginya. Berarti apa? I love her so much. Ya. Kata ganti mother ini ibu, karena ibu itu perempuan, berarti apa? Kita ganti dengan kata-kata ganti perempuan. Nah, her.
Nih. Jadi fungsi kata ganti itu seperti itu. Ya. Baik, kita lanjut materi yang kedua. Materi yang kedua ini tentang kata ganti posesif, ya. Materi yang kedua ini adalah tentang posesif. Sebelum saya jabarkan secara panjang, ya, kira-kira, ya, ada yang tahu tidak apa itu posesif, ya? Posesif itu secara apa? Singkat, ya. Posesif itu secara singkat itu adalah rasa kepemilikan, ya. Rasa kepemilikan. Jadi ini kalau diartikan itu adalah kepemilikan. Nah, ini adalah rasa kepemilikan, ya. Kepemilikan ini kalau posesif itu dibagi menjadi dua, anak-anak, ya. Yang pertama yaitu adjective possessive, yang kedua itu adalah pronoun possessive. Nah, apa saja, ya? Misalkan, ya, my, terus your, terus our, terus their, terus his, terus her, terus its. Nah, ini adalah menggambarkan atau kita menggunakan kata benda, ya, yang digabungkan, ya. Contohnya kita ambil kata bendanya buku, ya. Buku, ya. Buku apa bahasa Inggrisnya? Ya, book. Betul sekali, ya. Terus lanjut, ya, kita bisa menggunakan ini. Misalkan saya bilang bukuku, berarti apa? My book. Bukumu, your book. Buku kita, our book. Buku mereka, their book. Ya. Kita ganti, ya, bendanya. Misalkan kita bilang house, rumah. Berarti apa? His house, rumahnya dia. Berarti yang punya laki-laki. Her house, ya. Berarti yang punya adalah perempuan. Kalau yang ini apa? Ini kata kepemilikan untuk suatu benda. Misalkan saya bilang sayapnya burung, ya. Nyai berarti apa? Sayapnya. Its wing, ya. Berarti sayapnya punyanya burung tersebut. Nah, itulah yang dinamakan dengan adjective possessive, rasa kepemilikan tadi, ya. Jadi digunakan untuk menjelaskan kepemilikan. Pronoun, ya. Kalau yang possessive pronoun itu my, itu jadinya mine. Ya. Terus kalau yang your jadinya yours. Ya. Our jadinya ours. Ya. Terus theirs jadinya theirs. His jadinya sama, his. Her jadinya hers. Nah, its jadinya its. Ini bedanya sama seperti tadi, ya. Ini nanti diletakkan di belakang, ya. Kalau ini tadi misalkan, ya kan, ini adalah bukuku, ya kan. Misalkan saya bilang ini adalah bukuku. Berarti bahasa Inggrisnya apa?
This is my book. Ya, begitu. Terus kalau kita menggunakan kata possessive pronoun, ya, berarti ditaruh di belakang. Contohnya, ya, buku ini, ya, milik kita. Kira-kira apa bahasa Inggrisnya? Ya, this book is kita apa kita? Nah, kita kan pakainya ini. Berarti apa? Ours. Nah, this book is ours. Berarti buku ini adalah milik kita. Untuk contoh yang selanjutnya, ini adalah, ya, bolpenmu. Berarti bahasa Inggrisnya apa? This is your pen. Nah, seperti ini. Terus saya bilang lagi untuk kepemilikan yang pronoun, possessive pronoun. Kira-kira apa? Ya, kita masih sama ya untuk nounnya atau kata bendanya bolpen. Berarti bolpen ini adalah milikmu. Jadinya apa? Berarti apa? This pen is yours. Jadi kata yours ini menjelaskan bahwa ini adalah milikmu. Ya. Jadi nggak boleh digabung. Ya. Misalkan, this is my book. This is book is ours. Kalau kita gabungkan atau kita balikkan, itu tidak boleh. Ya. Itu sedikit penjelasan dari kata pronoun, khususnya di dalam possessive pronoun. Oke, kita lanjut contohnya ya. Berarti kalau saya bilang, kamu suka mobilku. Nah, berarti apa jawabannya? You like my car. Betul sekali. Ya, you like my car. Nah, ini adalah contoh dari kepemilikan. Ya, mobilnya akan menjadi milikmu. Nah, karena kamu suka. Berarti apa? The car will be yours. Ya, jadi apa? Kamu suka mobilku. Berarti apa? You like my car. Mobilnya akan menjadi milikmu. Berarti apa? The car will be yours. Ya, jadi kurang lebih seperti itu pembelajaran kita hari ini. Ya, oke. Sebelum saya tutup pembelajarannya, saya akan memberikan tugas untuk kalian. Ya, jadi tugasnya ini nanti translate to English. Jadi kalian mentranslate dari bahasa Indonesia, ya, ke bahasa Inggris. Tugasnya seperti apa? Ya, nanti saya diktekan, ya, saya omongkan soalnya versi bahasa Indonesianya. Nanti silahkan disimak baik-baik ya per nomornya, lalu ya ditulis di buku tulis ya, buku bahasa Inggris kalian. Oke, saya bacakan soal yang pertama ya. Kamu memasak nasi goreng untukku ya. Kamu memasak nasi goreng untukku. Ya. Terus yang kedua, soal yang kedua. Ya. Mobil tua ini adalah miliknya.
mobil tua ini adalah miliknya. Yang ketiga, mainan ini adalah milik mereka. Mainan ini adalah milik mereka. Soal yang keempat, Bu Devi sangat baik. Murid-murid menyukainya. Ya, saya ulangi sekali lagi, Bu Devi sangat baik. Murid-murid menyukainya. Soal yang terakhir yaitu koran ini adalah milikmu. Ya, koran ini adalah milikmu. Dah, mungkin itu saja yang bisa Pak Ibnu sampaikan. Oke, I think that's all about lesson today. If I mistake, jika ada salah kata dari Pak Ibnu ketika menjelaskan atau kurang jelas, nanti bisa kalian lihat lagi di modul kalian, hampir sama. Jadi ini versi menerangkan secara langsung, nanti bisa dilihat di buku atau modul kalian. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.